kesejatian di situ. Hanya seperti berdagang. Jadi dengan Papua dapat apa, kita memberikan Papua apa. Jadi seperti hubungan dagang. Karena ini kita bersaudara, harusnya tidak ada hitung-hitungan di sini. Maka fraksi saya sangat menentang tahun depan itu ada usulan dari pemerintah untuk mengurangi DAK di Papua karena dengan alasan otsus sudah dinaikkan. Nah, kalau otsus dinaikkan, padahal sangat berbeda antara DAK dan otsus, itu hal yang berbeda sehingga tidak bisa dijadikan alasan. Nah, selanjutnya saya belum dengar, sebetulnya kita ini masih berbasa-basi. Apa betul Pak Sekda? Jangan dijawab dulu sekarang. Apa betul nih sahabat-sahabat di Papua ini ingin merdeka, membuat negara baru? Nah, ini perlu kita jawab. Kalau memang kata Pak Sekda, oh nggak ada itu. Tapi nanti kami minta kepada Perdana Wahyu Santoso untuk bicara yang lebih lanjut lagi, barangkali juga akan lebih menyeluruh dan lebih strategis. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ini kebagian yang terakhir mungkin paling berat. Oke, jadi di sini kita coba mencari sebuah solusi yang lebih konkret. Mungkin ini kategorinya masih apa Pak ya? Tadi Pak Dekan dengan semangat baru, formula baru dan lain sebagainya. Tapi inti permasalahan yang kami kaji, kami menemukan bahwa adanya inkonsistensi dalam implementasi otsus. Ya. Secara hakikat, makna dari otsus itu menurut saya sangat monumental. Mungkin pertama kali hubungan pusat dengan daerah sampai sedemikian di atas kertas ya, sedemikian baiknya. Tapi permasalahan implementasi itu menjadi kendala tersendiri dalam hal ini. Yang kedua, seperti Bang Ical sebutkan dan kita juga sepakat bahwa bibit segala macam konflik adalah rendahnya kesejahteraan rakyat Papua. Oke, next. Jadi saya mencoba melakukan overview supaya cara pandang kita lebih holistik, komprehensif dan integratif. Ya. Juga sebagian daerah ada rasa kebangsaan yang sangat rendah, lalu diperburuk dengan inkonsistensi otonomi khusus. Itu permasalahan sosial politik yang kedua. Permasalahan berikutnya yang sudah tadi kita sering singgung adalah masalah infrastruktur dan konektivitas. Ya. Di sini seperti tadi diceritakan betapa sulitnya mencapai puncak-puncak gunung oleh Bang Ical dan yang lain juga. Aksesibilitas darat, laut, dan udara serta logistik, apalagi dengan jaringan information communication teknologi yang sangat terbatas. Ini masalah lingkungan dan kultur. Jadi aspek antropologis sebaiknya dalam reformulasi pembangunan Papua ini harus dimasukkan sebagai salah satu komponen penting. Dijadikan sebuah variabel yang sangat penting ya. Di sini juga ada aspek-aspek lain seperti pertikaian antar suku karena jumlah suku hampir 200 lebih ya. Lalu kultur masyarakat Papua yang termarginalisasi juga ikut memperburuk situasi dan lainnya juga harus sangat diperhatikan karena sebagian suku-suku yang ada di Papua itu sangat akrab dan masih banyak bergantung kehidupannya dari kemurahan alam. Yaitu kalau kita rusak sama saja kita mencabut hak hidup mereka. Selesai juga masalahnya, masih panjang. Kita akan buka 2 termin. Selesai dulu. Berarti 12. Nah, ada Pak Asi buat dari Papua. Ya. Saya kira begini. Pendekatan saya ini formalistis dan pendekatan ketemanan juga. Jadi saya minta yang bicara dulu Saudara Tio Samaga dan Erlangga dulu. Saudara Tio Samaga dulu, baru sudah ke Erlangga. Tio ini komisi 1. Dia juga bertanggung jawab. Baik, ini saya bicara karena duduk dari tadi dan dengar Tekun dan sekarang ingin bicara karena yang jadi moderator itu Parwan. Apalagi sudah baca puisi tadi. Terima kasih sudah moderator, selamat Pak para pembicara dan sekalian.
diskusi. Saya langsung saja kepada soal yang sedang didiskusikan. Saya banyak menggarisbawahi apa yang disampaikan mulai dari Pak Bambang dari Dekan Institusi, Pak Sek, Prof, Pak Ustaz, Mas Catur ini, PR, dan Pak Indana. Satu hal, saya kira memang pertama kita garisbawahi bahwa pendekatan penyelenggaraan Papua ini, haruslah pendekatan kesejahteraan. Even selama 5 atau 10 tahun terakhir ini. Tetapi di dalam kenyataannya masih sering dikedepankan. Dan ini harus kita tingkatkan. Untuk pendekatan kesejahteraan. Dan kedua, kita sekarang ini dari cukup lama terakhir, karena Pak Arwan ini sudah mengingatkan waktunya. Begini waktunya. Jadi, yang terakhir saya ingin singgung sedikit soal tadi ada adinda saya, Sah Ganda, saya dengar waktu pidato pertama, sedikit. Kemudian disetujui oleh Pak Din. Pak Din saya sudah pulang, karena Pak Din sini saya tidak bukakan. Yaitu soal ide negara persatuan. Jadi karena dikontradiksikan dengan negara kesatuan. Saya kira kita memang komitmen kita sebagai bangsa melahirkan bangsa ini dengan bentuk negara kesatuan. Oleh karena itu disebutnya negara kesatuan. Yang beda kalau negara persatuan, kalau bahasa Inggrisnya barangkali United States. Kalau negara kesatuan, bentuk negara ini, bahasa Inggrisnya Unitary State. Karena ini kalau dari sejarahnya memang, kalau negara persatuan, ini adalah susunannya, bentuknya, banyak yang kita belajar bersama-sama di ilmu negara, bentuk negara adalah negara persatuan itu negara-negara yang sudah ada kemudian menyatakan bersatu. Negara-negara bagian yang sudah ada kemudian menjadi bersatu. Seperti umpamanya Amerika Serikat yang mulai dari 13 negara bagian kemudian bersatu. Ini yang pemahaman saya. Sehingga itu lebih kita kenal dengan bentuk negara federasi. Kalau negara kesatuan adalah rakyat secara keseluruhan yang notabene dalam konteks kita berbeda suku, berbeda agama, berbeda latar belakang, dan lain-lain. Kemudian bersama-sama membentuk negara kesatuan. Ini namanya NKRI. Jadi saya kira itu memang berbeda sekali, tetapi komitmen kita adalah dalam rangka negara kesatuan, termasuk Papua sebagai bagian dari NKRI. Saya ingin bicara sedikit main, tapi maaf, Pak Arwan sudah ingatin, dan terima kasih banyak. Nadia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya maju aja bang. Nggak, di sini aja. Saya jalan di persimpangan jalan, ada seorang tukang asongan termenung dia melihat tukang minta sedekah begitu gampang mendapat duit. Dapat duit terus tukang minta-minta. Si tukang asongan ini bingung. Ketika dia datang ke saya, dia menjajakan dagangannya, saya bilang, kau besok jadi tukang minta sedekah aja. Supaya kau jalan mudah. Ini sistem di persimpangan jalan. 2 minggu kemudian, dia benar-benar jadi tukang minta sedekah. Ketemu saya, bagus saja. Tapi sebulan kemudian dia jadi tukang loper koran. Dia bilang, kenapa kau berubah profesi? Aku bilang, tukang minta sedekah ini dari loper koran agak menguntungkan juga, tergantung cuaca. Katanya, itulah sistem. Sistem itu bertanggung jawab terhadap kehidupannya di pinggir jalan. Jadi tadi 4 penceramah itu semua bicara bukan sistem. Anda berangan-angan. Bukti angan-angannya tahu pidato Bang Rijal. Betapa susahnya dia mendaki gunung
Padahal 40 tahun Golkar membangun. Kenapa dia kesusahan? Berarti tidak dibangun oleh Golkar sistem. Sehingga ketua umum terakhir kelelahan. Dan berapa triliun dolar habis uang ke Papua? Kok nggak ada jalan pintas di atas? Dan berapa miliar dolar diambil Freeport emas itu? Kok nggak ada jalanan? Kok masih ada tadi seperti dikatakan kesulitan topografi? 40 tahun membangun masih sulit topografi. Ini tidak ngerti sistem. Saya kira kita harus belajar dari tukang oper-koran dan nimba bagaimana mencari nafkah. Kalian berempat bicara, tidak ngerti soalnya. Jadi yang mau saya jelaskan di sini adalah kolaborasi antara kapitalis dengan pemerintah, kapitalis birokrat kabir, itulah sebenarnya malapetaka. Betul. Masa Freeport 40 tahun begitu leha-lehanya kita yang sibuk mikirkan topografi. Mestinya udah selesai dari kemarin. Ini kolaborasi pemerintah daerah dengan mereka kerjasama mencari kekayaan itu. Contohnya pembangunan infrastruktur 25% dari 29 triliun berapa itu? Siapa yang diuntungkan oleh pembangunan itu? Kontraktor kapitalis dan para pejabat Pemda. Sedangkan rakyat Papua 35.000 satu hari, itulah yang dibayar. Mereka yang menyampul dan memperbaiki jalanan. Inilah disparit, inilah namanya distribusi tidak adil. Tak ada bagi hasil, tidak menetes dana pembangunan itu. Jadi segede apapun pembangunan ini ya kontraktor kapitalis juga yang untung. Tidak ada, dan Pemda tidak mau tahu kuli-kuli itu bekerja. Yang penting jalanan selesai, sekolah dibangun. Siapa yang menikmati? Udah punya tadi kan? Ini kesimpulannya, menurut saya, sistem itu harus dibangun. Tidak ada lagi kolaborasi itu. Itu yang harus dicari celahnya. Karena udah dipotong tadi, saya mau cerita celahnya di mana. Nah, cuma ada pendapat yang paling umum dan abstrak, revolusi. Pertama mungkin saya perkenalkan diri dulu, Pak. Jadi gua nggak berani ngomong. Saya nama notarisnya itu Abu Arif M. Hasibuan. Saya swasta di Papua, Batak, orang Mandailing. Jadi saya, kalau kita lihat semangat Bung Karno saat di Papua dulu tahun 63, kita punya Pasifik, berarti kita negara besar. Mungkin dia melihat orang Jawa ini banyak. Kalau Papua itu lepas, Pasifik itu tidak kita miliki, Jawa itu mau kemana ke depan? Pengalaman Indonesia sudah bertubi-tubi. Waktu orang Batak Sembolo berontak, Perani, Permesta, RMS, DITI, semuanya itu sebenarnya hal biasa. Kalau di Papua pun sekarang mau merdeka untuk pengalaman negara seperti kita besar. Saya tadi dengan abang yang terakhir ini, saya sebenarnya apa? Anggota DPR, para pemikir-pemikir, Abu Rizal Bakri juga bicara. Semuanya kalau saya seperti Abu Rizal, ada upaya itu Golkar, kandidat presiden.